Jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Adik-adik, kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelumnya, Kak Eka sampaikan selamat untuk adik-adik di rumah yang sudah memasuki semester kedua. Semoga tetap semangat, tetap optimis, dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar kita tidak tertular oleh COVID-19. Nah, adik-adik, kita mulai yuk belajar kali ini. Siapkan alat tulis dan buku catatanmu. Tujuan kita belajar hari ini adalah 1. Menyebutkan judul bacaan dan kata kunci bacaan. Yang kedua, menyanyikan lagu sesuai interval lagu. Yang ketiga, menjelaskan interval nada dari sebuah lagu dan menuliskan interval nada dari lagu yang ada. 4. Menjelaskan ciri-ciri masa puber pada laki-laki dan perempuan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah mengamati berbagai kegiatan di Kampung Damai. Salah satunya adalah kegiatan warga melakukan gotong royong membersihkan desa. Kira-kira apa tujuan dari gotong royong membersihkan desa? Nah, benar sekali. Kerja bakti atau gotong royong dimaksudkan agar lingkungan bersih dan nyaman. Sekarang perhatikan gambar yang Kak Eka tampilkan berikut ini. Gambar di atas adalah gambar keluarga Siti. Dapat kita lihat keluarga Siti adalah keluarga yang baik, selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk tempat sampah basah dan tempat sampah yang kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti boleh membuang sampah di tempat itu. Siti pun rajin menyapu halaman agar bersih dan nyaman. Kak Eka mau tanya, siapa yang sudah membantu orang tuanya membersihkan lingkungan hari ini? Kak Eka yakin adik-adik semua sudah membantu orang tua membersihkan lingkungan ya. Agar adik-adik lebih semangat, hari ini Kak Eka akan membacakan sebuah bacaan mengenai desa yang peduli terhadap lingkungan. Yuk kita simak bersama-sama. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah di rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai
oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Setelah menyimak bacaan di atas, coba adik-adik jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa judul bacaan yang tadi Kakak Eka bacakan? Kedua, apa kata kunci pada judul bacaan? Dan yang ketiga, apakah isi bacaan sesuai dengan kata kunci bacaan tersebut? Nah, silahkan kalian kerjakan dan tulis di buku latihan. Selanjutnya, agar kalian lebih semangat, Kak Eka akan perdengarkan lagu tentang cinta lingkungan. Mari kita dengarkan bersama-sama, lalu ikut nyanyikan ya. Cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Nah, asik sekali bukan lagu tersebut? Dari lagu itu kira-kira apakah adik-adik tahu apa itu interval nada? Apakah kalian sudah menyanyikan lagu tersebut dengan interval nada yang tepat? Nah, interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lain diukur dengan tinggi rendahnya. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang nyanyian dan interval, kita akan mulai belajar lagi mengenai anggota tubuh dan tentang perkembangan manusia. Sekarang, perhatikan gambar yang Kak Eka tampilkan. Coba perhatikan gambar tersebut dan lihat perbedaannya. Ada gambar laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, ada pula gambar laki-laki dan perempuan yang masih anak-anak. Hal tersebut disebut dengan tumbuh kembang. Ingat, tumbuh kembang pada manusia itu banyak sekali tahapannya. Ada tahapan anak-anak, remaja, dewasa, dan juga ada istilah pubertas. Kira-kira adik-adik tahu tidak apa itu pubertas dan apa ciri-cirinya? Silahkan kalian lihat dari gambar yang Kak Eka tampilkan. Nah, adik-adik, demikian tadi pembelajaran kita pada kali ini.
kita telah mempelajari mengenai judul bacaan, kata kunci bacaan, interval nada atau interval lagu, dan kita telah menjelaskan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan. Kak Eka harap adik-adik semua dapat memahami dengan baik pembelajaran hari ini. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan, optimis, dan semangat dalam belajar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.